alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, ya yang jauh mendekat, yang dekat merapat aja. Ya, silakan. Ini biar nanti banyak waktu mengaji. Kita langsung buka pelajaran diniyah kita. Sekarang bacaan sunnah untuk keadaan-keadaan khusus. Kemarin sudah sunnah-sunnah masuk toilet, ya. Sekarang bacaan sunnah untuk keadaan-keadaan khusus. Boleh dibaca dari Kang Man deh, ya. Satu-satu tuh. Bacaan sunnah untuk keadaan khusus. Bacaan ketika mendaki Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Artinya Allah Maha Besar. Terus ketika menurut Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Artinya Allah Maha Suci. Bacaan ketika bersih Alhamdulillah. Dari hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya segala puji bagi Allah. Jawaban bacaan orang yang bersin. Yarhamkallah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Bacaan bila akan melakukan sesuatu, insya Allah. Artinya apabila Allah menghendaki. Quran surah Al-Fatih. Masya Allah. Pak Edi baca semuanya berarti. 5. Baik. Nah, ini bacaan sunnah atau zikir yang dibaca dalam keadaan tertentu. Pertama, bacaan ketika mendaki. Ini kita inikan saja, karena dari sahabat yang sama, riwayat yang sama, mendaki dan menurun. Jadi Bapak sekalian dan pemirsa yang menyaksikan melalui media sosial, jadi ini terjadi ketika Nabi sedang bersama ya sahabatnya. Saat itu sedang safar. Ya, safar di sini untuk berperang seperti. Jadi dalam hadis itu wa juyushuhu, bersama tentaranya. Jaisyun, tentara-tentara Nabi. Artinya sahabat-sahabat Nabi yang sedang posisinya mau berperang seperti itu. Nah, ketika menaiki bukit, maka Nabi SAW bertakbir Allahu Akbar. Nah, ketika menuruni bukit, turun, maka beliau membaca Subhanallah. Maka ya kita ya sekarang kan ada mobil, motor ya, atau berjalan kaki, maka bisa kita mengamalkan sunnah ini. Ketika jalanan agak naik, maka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mau praktek ya pas di menumbing, pas itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Gampang tuh tiap hari naik ke masjid gitu. Allah, iya bener ya nih. Iya ya. Bener puli. Naik turun, pulang turun. Turun gitu, baca subhanallah, subhanallah. Nah, memperbanyak bacaan zikir. Nah, ini kalau bisa setelah kita tahu, nah kita amalkan seperti itu, ya. Kemudian bacaan ketika bersin. Nah, kita yang bersin, maka kita bertahmid, bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah, hamdalah. Jadi alhamdulillah ini Bapak-bapak, Masya Allah, kan kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah ya. Tapi kalimat syukur itu pun Allah yang mengajarkan kepada kita. Bagaimana cara membacanya? Apa yang harus dibaca? Kan dari Allah pula itu. Alhamdulillah. Hamdalah ini kalau tidak dibaca oleh khatib ketika berkhutbah, maka tidak sah khutbahnya. Karena rukun. Ketika imam tidak membaca hamdalah ketika sholat, maka tidak sah sholatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat kedua dari surah Al-Fatihah.
Jadi bersyukur kita. Kalau orang tidak baca bersin, ya Allah, itu ada yang kurang. Ya Allah, ya. Jadi bersyukur. Nah, orang yang mendengar, ya maka menjawab dengan bacaan yarhamukallah, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Ya. Kan ada tambahan pula yang lain. Yang bersin membalas pula kan didoakan oleh yang ini. Saya bersin didengar oleh Kang Oman. Kang Oman mendoakan saya yarhamukallah. Saya balas doa itu, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah senantiasa memberi petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Ya, seperti itu. Nah, itu ketika bersin. Ya. Kemudian yang terakhir, bacaan bila akan melakukan sesuatu. Ini sama-sama kita tahu insya Allah. Ya, insya Allah. Kalau tidak yakin, tidak usah ada insya Allah. Baca ada, sebenarnya tidak baca ada. Insya Allah lah, tetap aja keluar insya Allah. Padahal tidak baca ada itu. Jadi tidak baca langsung baik. Mohon maaf tidak baca kayak tabrakan ada acara. Ya udah tidak baca ya. Tapi kan kita kadang tidak enak kan. Insya Allah lah hadir. Diusahakan lah insya Allah. Gitu, insya Allah bila Allah menghendaki. Ya. Itu singkat, tapi ini bacaan-bacaan yang saya rasa ya sederhana tapi mengingatkan kita kembali bahwa ya dalam beberapa keadaan ya kita perlu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir-zikir ini kan sangat baik ya. Bacaan yang ringan kan kata Nabi, ringan, kalimatani tsaqilatani fil mizan, khafifatani 'alal lisan, habibatani ilar rahman. Nah, 2 kalimat. Ya, zikir itu mudah tapi berat di timbangan, dicintai Allah. Ya, mudah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah itu kata Nabi juga dalam hadis yang lain, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Ajib. Nah, dalam riwayat yang lain itu kalau kita baca zikir, maka di surga itu ada satu pohon yang Allah ciptakan untuk kita nanti di surga. Semakin banyak semakin rindang nanti. Jannah itu apa? Surga itu bahasa Arabnya apa? Jannah. Jannah itu apa artinya? Sebenarnya secara harfiah jannah itu artinya taman. Ya. Taman. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ya surga itu taman hijau. Ya, Masya Allah. Karena kan kita melihat yang hijau-hijau tuh sejuk, adem, nyaman dilihatnya. Gitu. Jadi perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lah hafal lah langsung nih. Insyaallah. Hafal lah langsung. Yakin ya insyaallah. Yakin. Coba berdua, dua-dua saling bertanya. Apa bacaan ketika mendaki, apa bacaan ketika dua-dua. Sekarang coba. Yang bertiga berarti bertiga. Nah, berdua, dua, bertiga. Atau berdua nanya satu jawab. Coba saling bertanya dengan di sebelahnya. Cepat dok.
Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak selesai ini untuk yang doa sunnah. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 doa. 1 sunnah masuk toilet, dan ada 5 zikir. Nah, di jilid 2 ini tidak terasa banyak juga. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dan bisa diamalkan. Dan syukur-syukur doa-doanya masih ingat ini. Doa sebelum minum susu, Allahumma baca. Coba kita baca bareng-bareng deh, coba. Kalau yang sudah hafal tidak usah lihat buku, kalau yang lupa tidak apa-apa lihat buku. Doa sebelum minum susu, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Doa setelah minum air, alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Sebelum wudu baca bismillah. Sedang berwudu, di tengah-tengah berwudu, Allahumma ghfirli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Insyaallah. Ya. Yang mana tuh? Oh. Wa anna Muhammadan. Oh iya, kurang ini kayaknya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu 5 doa. Sunnah-sunnah masuk toilet ya, tinggal bapak-bapak nanti bisa mengamalkannya pula. Terakhir, nah ini yang baru saja kita bahas, bacaan-bacaan atau zikir dalam keadaan tertentu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini minal. Ya, waj'alni minal mutatahhirin. Ya, waj'alni minal mutatahhirin. Cukup? Cukup ya, Bapak. Pak, ya Pak Anto, silakan. Di sini boleh, di sini boleh, berikan ini. Biar ini. Sini aja baiknya. Oh, mau ini ya? Mau ini apa namanya? Rehal ya. Di sini aja, silakan Pak Anto. Oh, ya. Kenapa Iwan? Ya. Nah, 4 lawan 4. Bacaan ketika kita bersin, alhamdulillah. Ketika menurun, akan melakukan sesuatu, mendaki, Allahu Akbar. Jawaban bila mendengar orang yang bersin, dijawab lagi oleh orang yang bersin. Wah. Itu kan yang dengar. Nah, yang bersin menjawabnya apa lagi, Pak Haji? Yang bersin lagi. Tadi memang di sini kan tadi tapi saya jelasin. Saya bersin, alhamdulillah. Pak Haji bilang yarhamukallah. Nah, saya jawab apa lagi? Yahdikumullah. Bapak tapi pernah dengar ya? Yahdikumullah. Yahdikumullah. Ada tambahan wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Memberikan hidayah, petunjuk. Semoga Allah memberikan petunjuk. Nah, balakum bal bisa artinya hati, memperbaiki hatimu, wa yuslihu balakum bisa, atau keadaanmu bisa. Jadi bacaan ketika mendaki. Ketika menurun Pak Anto baca apa? Subhanallah, subhanallah. Doa masuk toilet.
Ya, muzakarah adab-adab toilet. Cukup ya berarti untuk ini. Ya. Semoga dapat kita amalkan insyaallah ya. Ya, lanjut Bapak-bapak silakan. Untuk doa sunnahnya sudah, untuk diniyahnya. Berarti pekan depan kita hafalan hadis. Masya Allah. PR-nya kalau bisa 5 hadis yang lalu masih diulang-ulang lagi biar masih hafal hadis 1 sampai hadis yang kelima. Ya, ad-dinu yusrun, miftahul jannatis shalah, man ghasyana falaysa minna, assalamu qablal kalam, alaikum bisidqi. Ya, nanti pekan depan kita mempelajari hafalan hadis. Berikutnya tajwid kita buka di halaman 30 tasydid bab 12. Halaman 30. Silakan. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Alhamdulillah. Iya. Refleks langsung ya. Yahdikumullah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Halaman apa ya 30 bab 12. Nah, Pak Anto coba dibacakan pelajaran 1. Pelajaran 1 tasydid. 1 bertemunya huruf sakin dengan huruf berharokat menimbulkan tasydid. 2 suara tasydid agak ditekan. 3 huruf yang bertasydid disebut musyaddad. 4 musyaddad yang berharokat dibaca 2 kali seperti abba. Ya ini tidak usah dibaca. Sampai situ aja abba. Cukup. Kalau ini nanti Bapak-bapak ada pernah saya jelaskan kalau tidak salah. Ini dia mengeja, tahajji namanya. Bacanya a, ba, tasydid, fathah, abba. Ini dulu pas ini kan pusatnya kan ada di Bandung ya, ketika saya dulu belajar di situ dan mengajar santri-santri belajar diniyah ini. Nah, itu dipelajari itu gini. Sebagian orang ada memandang ada sisi plus dan minusnya gitu ya. Nah, berbeda dengan Iqra. Kalau Iqra kan bacaan langsung ya. Bacaan langsung, cepat, tepat. Nah, ini dia memang mengeja sehingga sejak dini anak-anak itu tahu tentang hukum tajwidnya. Nah, nantilah ini kita bahas sama-sama. Nah, ini pelajaran 1 dulu di bab 12 tasydid atau dalam istilah lain itu syiddah. 1 bertemunya huruf sakin dan huruf berharokat menimbulkan tasydid. 2 suara tasydid agak ditekan. 3 huruf yang bertasydid disebut dengan musyaddad. 4 musyaddad yang berharokat dibaca fathah dibaca 2 kali. Jadi kalau dikupas ya, maka sebenarnya gini, abba misalnya, a, ba sukun, lalu ketemu lagi ba fathah, abba, paham? A, ba sukun, ab, ketemu lagi ba fathah, abba, digabung, tambahkan tasydid, maka langsung dia dibaca abba, begitu ya, menimbulkan tasydid dan agak ditekan. Nah, huruf yang bertasydid disebut dengan musyaddad. Musyaddad yang berharokat dibaca 2 kali ya, abba. Dalam surah Al-Fatihah, jadi dalam kitab Safinatun Najah, itu kitab fikih yang dasar biasanya dikaji di pondok-pondok pesantren. Nah, itu ada ini syurutul Fatihah, syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Ada 10. Kalau artinya gini, Al-Fatihah itu akan benar dan sholat itu akan menjadi sah, karena ini bagian dari ini pembahasan sholat.
syurutul Fatihah, syarat-syarat Al-Fatihah. Itu banyak itu. Di antaranya ya jangan ada salah, apalagi jadi imam. Kalau kita yang bermakmum ya menjadi makmum ya nanti kan mengikuti imam, walaupun bacaan Al-Fatihah kita masih banyak yang mungkin salah gitu ya. Terus nah itu disebutkan mura'atut tasydid, mura'atut tasdidat dalam kitab Mabadi'ul Fiqhi. Jadi menjaga tasydid. Nah, tasydid di Al-Fatihah itu kalau saya tidak salah ada 14 ininya. Al-Fatihah tasydid. Coba kita buka surah Al-Fatihah. 14 apa 13, coba kita hitung lagi sama-sama. Mulai dari basmalah. Bismillah. La di lam 1. Ya, ra 2. Ar-Rahim 3. Berarti ayat pertama ada 3. Ayat kedua alhamdulillah 4. Rabbil 5. Dulu yang ayat ketiga Ar-Rahman 6, Ar-Rahim 7, Maliki Yaumid 8, Iya 9, wa Iya 10, Ihdinas 11, Siratal A'lam 12, Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad 13. Nah, terakhir lam lagi dhalin 14. 14 tempat tasydid di surah Al-Fatihah harus kita jaga. Ditekan. Jangan terburu-buru membacanya. Ya. Siratal ladzi ihdinas. Ya. Gitu ya, waladh, bukan waladh, tidak, tapi ditekan waladhdallin gitu. Jadi harus diperhatikan tasydid atau syiddah kita. Itu untuk tasydid. Ada pertanyaan sebelum kita latihan ini? Mudah ya, kalau tasydid masih mudah insyaallah. Kalau qalqalah ternyata kemarin agak ini ya. Coba ini dibaca satu-satu. Oh tadi yang baca Pak ini Pak Anto. Dari sebelah kanan Pak Anto. Ini Abba. Lanjut. Apa sih? Ibba. Bang Aman? Ubba. Hah? Ubba. Ya Ubba. Ya. Kayak kedengar Ubba. Jadi Ubba ya. Dibuka Ubba. Ya, terus. Pak mungkin Abbi. Ibbi. Pak Iwan? Ubbi. Lanjut. Itta. Lanjut. Utta. Terus. Atti. Itti. Utti. Ajja. Ajji. Ajju. Ijja. Ijji. Oh, udah sampai situ aja dulu. Iji. Latihan yang ini langsung di kalimat. Rezi boleh? Allama. Kadzdzaba. Baik. Rabbaka. Qaddaro. Habbaba. Zui. Nomor terakhir ya Zuyina. Terus Yusabbihu. Yusabbihu. Pantau. Bika. Terus. Tuyyirat. Ladayya. Pendek. Ladayya. Ladayya. Awwalu. Quwwatu. Quwwatu. Benar kuat tuh, benar. Kuat tuh. Lanjut Pak Iwan. Birat. Yasaddaqu. Muddasiru. Mudassir. Muddasir. Dua huruf yang bertasydid. Muddasir. Sir. Muddasir. Mudassir ya. Pantau. Yatawalla. Baik. Itu ditekan yatawalla. Mudassir. Muddasir. Ya, muzammil. Ditekan. Itu ya, Bapak-bapak ya. Huruf yang bertasydid disebut apa? Musyaddad. Musyaddad. Kalau nun dan mim bertasydid
dia menjadi musyaddadah, ghunnah musyaddadah. Itu ya, insyaallah bisa dan relatif mudah ini untuk yang tasydid. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut kita ke ngaji ini ghunnah besok aja. Ini agak kita perbanyak ngaji aja dulu. Ya, Pak Edi. Bah, yang nomor 4-nya tuh bedanya bacaan Abban. Yang mana? abdi. Ab. Ada yang ini pakai yang pertama pakai ba. Yang ini enggak pakai urutan yang pertama sama yang keempat lupa, atau yang ketiga atau keempat. Ketiga hamzahnya, hamzahnya maksudnya. Ada kan ada Yang orang seperti W tasydidnya. Itu kan ada fathahnya, yang nomor 4 tuh enggak ada. Nomor 4 enggak ada fathah. Oh, di bawah dia. Udah apa? Oh, ada. Oh ya. Ada di bawahnya. Ya. Abbi, ya kasra. Saya kira ini ada mushaf yang dia abbi bacaannya, tapi letaknya itu di bawah tasydid, bukan di bawah huruf. Bapak-bapak pernah lihat itu? Jadi biasanya kan kita di bawah huruf tanda harokatnya. Ini dia di bawah tasydid. Orang mengira tetap dibaca abba, padahal itu abbi. Kalau abba fathah dia di atas tasydid itu. Hanya beda penulisan saja, ya. Cukup itu yang untuk tasydid. Jadi bisa kita ambil pelajarannya, ya ditekan. Nah, huruf yang bertasydid disebut dengan musyaddad. Nah, tasydid itu berawal dari bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat. Nah, digabung diberikan tanda syiddah, ya, atau tasydid. Cukup ya, Bapak. Silakan kita tadarus yuk. An-Nisa ya, surah An-Nisa. An-Nisa, ya boleh. Halaman 98. Sekarang An-Nisa 127. 127. Ya, batas ain. 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما lanjutin boleh, silakan. Ulang, qulillah. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين. Jangan dipantulkan. Ulang dari watarghabuna. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Baik, lanjut, kawan.
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما Ulang, fala junaha أن yus أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير lebih baik berhenti. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Baik. Amalkan lanjut. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة wa in tus'alihu. Coba disamarkan Pak, makan wa in tus'alihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Pendek ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Baik. Pak Haji silakan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Oh, emang ini apa? Besti. Pendek-pendek juga nih sedih. Iyasa yudhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala zalika qadira. Pendek coba Pak ini. Wa kana Allahu ala zalika qadira. Yang pendek buka. Zalika qadira. Wa kana Allahu ala zalika qadira. Baik. Anto lanjut. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Coba diulang waka. Allah sekali lagi tadi.
وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattahizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaquna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها Ulang dari wayus, bukan wayas, wayus. يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Coba diulang. Fi hadisin, jangan ditahan. Fi hadisin ghairi. Langsung ya, izhar ya. Terus innakum izam misluhum innallaha jami'ul munafiqina ulang. Walka dari wal kafiri saja. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Masya Allah, nyampe juga alhamdulillah napasnya. Saya kira tadi tidak nyampe, makanya dari wal aja. Silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Allazina tarabbasu. Diulang. Ya tarab. Allazin yatarab. Yatarab. Ya natarab. Allazina yatarabbasu nabikum. Fa in kana lahum fathum minallah. Qalu alam nakum ma'akum. Wa in kana lil kafirina nasibum qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Walayyaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Baik. Anto, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah. Ulang dari yura'una. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Cukup. Shadaqallahul alim. 142. Alhamdulillah pas. Ya, Masya Allah. Jadi diniyah sudah kita pelajari tadi. Tajwidnya juga sudah, tentang tasydid. Terakhir kita tadarus ngaji. Mudah-mudahan suatu saat nanti bapak-bapak ngajinya makin lancar, ya, makin ya lebih mantap lagi ngajinya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di dunia bisa kita amalkan, insya Allah. Kita tutup. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.